Saya rekam nanti, silakan dibuka. Oh, boleh, boleh, Alhamdulillah Pak. hari ini kita akan mengawali kuliah tafsir ahkam pertemuan yang kedua ya. Kedua. Ada 3 Jadi, CPMK. Kita akan membahas tentang kelanjutan toharoh, kemudian hukum menyentuh wanita, kemudian hukum memegang Al-Quran atau memegang mushaf. Maka pada kesempatan ini saya share screen dulu materinya dari yang pertama, yaitu CPMK yang ketiga, yaitu tentang toharoh ya, tentang toharoh bisa dilihat, bisa dilihat, bisa, Pak. oke. Tentang kemarin kita bahas tentang wudhu ya, Iya, sekarang kita Pak. membahas tentang mandi jinabat dan tayamum. Dasarnya apa? Mandi jinabat, maka tetap sama dasarnya kemarin Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Sekali lagi surah Al-Maidah ayat 6. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 ini dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini sampai wakaf jim ini adalah dasarnya wudhu. Yang di situ Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, apabila kamu menegakkan sholat, mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ini. Sehingga kalau kemudian faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemarin sudah saya terangkan tentang sifat-sifat wudunya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ada perbedaan. Maka perbedaan tata cara wudhu itulah yang kemudian akan membedakan pada penjelasan berikutnya. Tentang apa? Tentang batalnya wudhu. Kemudian pada ayat berikutnya masih dalam ayat 6 ini wa in kuntum junuban, apabila kamu sedang berjunub fattoharu, maka bersesucilah. Apa itu junub? Junub itu ada dua sebab ya. Sekali lagi, junub itu ada dua sebab. Sebab yang pertama bagi laki-laki keluarnya sperma di luar senggama, yang kedua adalah bersenggama. Bersenggama atau bertemunya dua hitan walaupun tidak keluar sperma, maka itu mewajibkan untuk junub, untuk jinabat, karena itu sudah dihukumi junub. Kemudian perempuan ada tiga macam. Yang pertama junub karena bersenggama dengan suaminya atau bertemu dengan kelamin yang lain. Yang kedua, sebab dia telah selesai apa? Selesai menstruasi. Sebab ketiga, dia telah selesai wiladah atau nifas. Habis melahirkan, maka tentu rahim yang bekas diisi bayi itu akan mengeluarkan darah sampai 2 bulan. Maka selama 2 bulan itu darah terus keluar sampai berhentinya darah. Begitu selesai darah, maka itu diwajibkan mandi jinabat. Mandi karena junub. Nanti. Maka perintahnya wa in kuntum junuban fattoharu. Wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jikalau kamu sedang junub, maka bersesucilah. Bagaimana bersesuci itu? Maka 4 mazhab itu sama, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki dan tidak ada satu yang terlewatkan. Ada perbedaan tempat-tempat yang dibasuh kalau seluruh
ulama itu sepakat bahwa seluruh tubuh itu harus kena air. Tapi khusus Imam Hambali, dalamnya mulut dan dalamnya hidung harus kena. Karena dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu masuk dalam tubuh yang harus kena air. Kemudian yang ketiga, wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu dan thayyiba. Lah, yang ketiga ini wa in kuntum marada, dan jikalau kamu semua sedang sakit au ala safarin atau bepergian di mana bepergian itu tidak mendapatkan air au jaa ahadum minal ghaiti, atau salah satu di antara kalian sedang selesai ghaid. Apa itu ghaid? Buang air, air besar atau air kecil. Air besar itu berarti berak, air kecil berarti kencing. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu, namun kamu tidak menemukan ma'an air, fatayammamu, maka bertayamumlah dan dengan debu toyiban yang suci. Fatayammamu dan toyiba, maka bertayamumlah engkau dengan debu yang suci. Bagaimana caranya bertayamum? Ada dua. Yang pertama, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajahmu dengan apa? Dengan dan tayyiba. Dengan apa? Debu yang suci. Wa aidiyakum, dan dua tanganmu minhu, dari apa? Dari diusap dengan apa? Dengan debu yang suci. Lah, ini menunjukkan bahwa apakah itu ketika sedang sakit, sehingga jika kena air tidak cukup memungkinkan, jika kena air bertambah sakit atau bertambah parah sakitnya, maka ini kemudian dibolehkan untuk bertayamum. Atau bepergian yang ada hanya air dalam botol yang hanya untuk minum, selebihnya tidak ada untuk bersesuci, maka ini pun boleh untuk bertayamum. Dan atau sedang habis buang air, besar maupun kecil, atau sedang bersentuhan dengan perempuan dan di situ tidak ditemukan air atau ada air tapi hanya untuk minum saja, sehingga jika digunakan untuk bersuci tidak memungkinkan dan bertambah kehausannya, maka perintah Allah fatayammamu dan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Caranya apa? Famsahu biwujuhikum. Usaplah wajahmu wa aidiakum, dan kedua tanganmu. Kenapa? Ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kepada kamu kesulitan. Walaki yuridu yutahhirakum. Akan tetapi Allah menginginkan supaya kamu semua mensucikan diri. Wal yutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmat Allah alaikum yang telah Allah berikan kepada kamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Lah, bagaimana tafsirnya? Tafsirnya sangat jelas. Ini wudhu. Kita langsung pada mana? Kita langsung lihat pada, kalau ini sudah kita bahas kemarin tentang wudhu, kita langsung lihat pada apa? Pada tayamumnya. Wah, itu la ta'kul amwalakum bil. Nah, ini kecil banget ya. Ini masih tentang wudhu. Ini kecil ini. Berikutnya kecil banget ini. Ah, ini kecil banget ini. Tak Nggak besarkan ya. kelihatan, Pak. Oke. Kecil banget. Kelihatan nggak tulisan ini? Kalau itu nggak kelihatan, Pak. Kalau yang tadi kelihatan aja.
Iya, ini gak kelihatan banget iki. Saya sendiri gak kelihatan ini. Ya, ini di tafsir ini dijelaskan tentang aula mastum nisa, tentang menyentuh perempuan, parameter menyentuh perempuan. Ini jelas nggak bisa dibuka ini. Dah, dari sini saya kembalikan ke saudara yang sudah membaca ini belum tafsirnya ini? Udah baca belum? Baru baca sedikit, Pak. Saya. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Silakan. Eh, Soalnya kan Sambil kalau tentang ya, sambil kopinya diminum ya. tentang Silakan diminum. itu, Pak. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Kan tentang wudhu kan apa tuh? Tentang suami istri kan kalau bersentuhan itu batal gak, Pak? Ah, ini nanti ada di bab berikutnya itu. Oh, gitu. Persentuhan suami istri. Baik, kita lanjut ya. Kalau begitu kita lanjut pada materi berikutnya. Kita lanjut pada materi CPMK berikutnya. CPMK yang keempat. Oh, ini eh, ya. Ini kita lanjutkan ya di materi yang ke ini. Landasan menyentuh lawan jenis ini ya. Gitu. Landasan menyentuh lawan jenis Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Kemudian landasan menyentuh Al-Qur'an surah Waqiah ayat 79 ya. Ini kategori menyentuh ini langsung pada sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Baik, saya share screen ya. Saya share screen. Ini. Sudah kelihatan belum? Sebelum, Pak. Baru kelihatan. Oke. Ini pada aula mastumun nisa. Ya. Sekali lagi, aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan falam tajidu ma'an dan engkau semua tidak menemukan air fatayam mamu so'i dan thayyibah maka bertayamumlah dengan apa? Dengan debu yang suci. Oke. Berarti ketika laki-laki menyentuh perempuan ini batal, ya. Sekali lagi, hukum dasar lamastum ini adalah menyentuh. Karena ini diterjemahkan atau kamu menyentuh perempuan atau kamu menyentuh perempuan. Falam tajidu kemudian kamu tidak menemukan air. Falam tajidu kemudian kamu semua tidak menemukan ma'an air. Fatayammamu maka bertayamumlah. Berarti ketika menyentuh perempuan ini batal. Cuma tafsirna lamastum itu bagaimana begitu? Ya, sekali lagi tafsirnya lamastum itu bagaimana? Menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, sekali lagi menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, orang yang menyentuh perempuan adalah persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sekali lagi, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Suami istri adalah bukan mahram karena suami istri itu jelas menikah. Mahram itu adalah perempuan yang haram dinikah. Siapakah perempuan yang haram dinikah itu? Ibu, ibu kandung maupun ibu tiri. Kemudian nenek dari ibu maupun bapak, buyut dari ibu maupun bapak, saudara kandung perempuan, sa- saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, itu tidak boleh, itu namanya mahram, larak, haram dinikahi. Anak perempuan dan cucu perempuan, ini juga haram dinikahi. Kemudian menantu perempuan ya
menantu itu haram dinikahi. Lah, ini menurut Imam Syafi'i persentuhan kulit antara perempuan-perempuan yang mahram itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tapi menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, walaupun perempuan yang bersentuhan itu mahram, misalkan antara bapak dan anak, antara anak dan ibu, antara anak dengan nenek, antara anak, antara antara saudara, ya, antara saudara, maupun dengan bukan hanya dengan perempuan tapi dengan laki-laki, tapi di situ ada persentuhan yang menyebabkan kenikmatan atau apa? Gairah, maka menurut Imam Maliki itu bisa membatalkan wudhu. Jadi misalkan Mas Amin sama Mas Sultan berdekatan, dua-duanya sama ndak punya jenggotnya. Sama-sama ndak punya jenggotnya, sehingga keduanya sama-sama mukanya mulus. Kalau muka perempuan bergandeng tangan, tiba-tiba terangsang atau ada gairah, maka wudhunya Mas Amin sama Mas Sultan itu Ber- batal. Tapi jikalau tidak ada, ya, sekali lagi, kalau tidak ada perasaan apapun, laki-laki perempuan, baik yang mahram maupun bukan mahram, tidak ada perasaan apapun, itu tidak batal. Sehingga ukuran lamastum itu adalah sentuhan yang ada dorongan gairah. Ada dorongan gairah. Kalau menurut Imam Hambali, dan ulama-ulama Hambaliyah adalah ketika ada syahwat. Sehingga jikalau ada sentuhan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan baik itu mahram maupun bukan mahram, jikalau ada syahwat itu batal. Tapi menurut ulama Hanafi, Imam Hanafi dan ulama-ulama yang mengikutinya, lamastum itu adalah hanyalah persentuhan antara dua kelamin. Jadi kalau ada laki-laki perempuan yang bukan mahram maupun mahram, dua-duanya sama-sama bersentuhan, bahkan telanjang rangkul-rangkulan, selama tidak bertemu kedua kelaminnya, maka tidak batal. Nah, kata lamastum itu begitu. Makanya proses untuk sesuci, untuk wudhu, baik yang kita terangkan kemarin pada pertemuan offline kemarin, ada letak perbedaannya. Makanya ketika wudhunya mengikuti Imam Hanafi, maka tata cara wudhunya juga ikut Imam Hanafi. Syarat-syarat untuknya juga menurut Imam Hanafi. Nah, ini yang kemarin saya contohkan seperti wudhunya orang NO dengan orang Muhammadiyah. Kalau orang NO itu wudhunya mengikuti Imam Syafi'i. Bagaimana mengindikasikannya? Di antaranya adalah ketika mengusap kepala. Ketika mengusap kepala hanya cuma gini-gini saja, ini berarti jelas fik ini wudhunya Imam Imam Syafi'i. Tapi jikalau kemudian wudhunya begini, langsung ke telinga, ini fik wudhunya Imam Hambali. Kalau wudhunya Imam Hambali, laki-laki perempuan, suami istri bergandeng tangan selama tidak ada rangsangan, tidak ada birahi, tidak terangsang, maka tidak batal wudhunya. Tapi dalamnya lautan bisa diukur, tapi siapa tahu dalamnya hati. Bisa juga ada rangsangan ngomong tidak. Yang tahu dan mengindikasikan itu terangsang atau tidak hanya masing-masing yang bersentuhan. Nah, maka itulah yang kemudian perbedaan perbedaan terutama dalam hal ini dalam ubudiyah umat Islam yang ada di Indonesia yang terbelah itu seperti wudhunya antara NO dengan LDII, wudhunya antara NO dengan Salafi, wudhunya antara orang NO dengan orang Muhammadiyah itu berbeda, batalnya juga berbeda, tapi letak perbedaan itu yang paling penting paket pokok tata caranya mengikuti tidak masalah dan tidak perlu diperuncing. Yang paling penting masing-masing punya tata cara.
Yang paling penting adalah bagaimana antara umat satu dengan umat yang lain adalah memahami tentang landasan apa? Landasan hukumnya. Nah, tafsir ini tujuannya begitu. Nah, ini apakah menemukan air atau tidak ada air? Ya begitu. Cuma bedanya kalau bersesuci dengan air, wudhu dengan mandi jinabat beda. Tapi kalau tayamum, tayamumnya wudhu, tayamumnya menghilangkan hadas kecil dengan tayamumnya menghilangkan hadas besar sama. Sekali lagi, tayamumnya hadas besar dan hadas kecil sama. Karena ada satu riwayat, eh, ada sahabat yang kemudian eh, habis jinabat dan tidak ada air, kemudian itu gulung-gulung. Maka kemudian Rasulullah membetulkan, memperbaiki bahwa walaupun jinabat tetap apa? Wa famsahu biwujuhikum wa aidiakum. Apa famsahu biwujuhikum? Usaplah wajahmu wa aidiakum dan kedua tanganmu. Kedua tangan. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu. Itu jawaban saya dengan pertanyaan itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Mas Amin. Itu Pak. Kan soalnya kan kalau bersentuhan suami istri kan kayak apa tuh? Kan kita sudah wudhu gitu Pak. Ya. Kan misalnya tersentuh gitu kan batal kan kalau menurut Imam Syafi'i gitu Pak. Ya. Itu betul atau tidak Pak? Kalau menurut Imam Syafi'i dan wudhunya mengikuti Imam Syafi'i jelas batal. Oh batal Makanya gitu. ketika saya bimbing umroh, ya, ketika saya bimbing umroh, karena ketika tawaf dari salah satu rangkaian umroh itu kan yang pertama niat di mikot, yang kedua tawaf berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, berakhir dari Hajar Aswad, kemudian dilanjutkan sa'i, kemudian tahallul, tertib. Di antara 5 rukun itu yang mempersyaratkan harus suci adalah tawaf. Tawaf itu harus suci. Lah ketika berputar mengelilingi Ka'bah itu kan tidak terelakkan bersentuhan, bersinggungan, bertabrakan, berpapasan dengan perempuan-perempuan ajnabiyah kan? Perempuan-perempuan yang bukan mahram kan? Lah itu kalau kemudian tetap pakai wudhunya Imam Syafi'i, ya jelas jelas sulit Batal. banget itu. Sekali Iya. lagi, ketika tawaf mengikuti wudhunya Imam Syafi'i, jelas sulit banget. Maka, mulai 3 tahun yang lalu, mulai tahun 2022, saya mengajak jamaah, langsung saya bimbing tata cara wudhu Imam Hanafi. Tata cara wudhu Imam Hanafi itu batalnya ya dengan apa? Batalnya ya dengan bersenggama itu. Maka saya sering kalau di rumah itu supaya saya tetap bisa menjaga wudhu saya mau tidur itu langsung saya niat wudhu tata cara Imam Imam Hanafi. Walaupun merangkul mencium istri, ndak batal kecuali bersebadan, ya. Kecuali bersebadan. Kalau hanya mencium, merangkul, memeluk, ndak batal. Karena apa? Tata cara lamastum indal Imam Hanafi itu adalah iltiqail hitanain, bertemunya dua kelamin. Sekali lagi, bertemunya dua kelamin. Dan itu di sini jelas au lamastum nisa fakuria lamastum au lamastum ikhtalafa, ini berbeda pendapat, ini jelas berbeda pendapat. Al mufassirun, para mufasir itu juga berbeda pendapat, berbeda pemahaman, termasuk wal a'immatu fi makna dzalik, termasuk imam-imam mazhab tentang makna lamastum itu ada dua pendapat. Ahaduhuma anna dzalika kinayah anil jima'. Sekali lagi, ada dua pendapat. Yang pertama adalah an-nadzalika kinayatan anil jima.
bahwa lamastum itu adalah kata kinayah, kata samaran yang mengandung arti menjima. Apa itu menjima? Bersebadan atau bertemunya dua kelamin. Dasarnya apa? Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Wa in talaqtumuhunna, jikalau kamu semua telah mentalak istri-istrimu min qabli, sebelum antamassuhunna, sebelum kamu menyetubuinya, sebelum kamu menyetubuinya, waqad faradtum, maka sungguh wajib buat kamu, lahunna, buat istri itu, faridotan, kewajiban, nisfu ma faradtum. Jadi mas kawinnya hanya dapat separuh. Jadi kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, dan ketika diceraikan bahwa istrinya itu sudah disetubui, bahwa istrinya itu belum disetubui, maka mas kawinnya balik separuh. Tapi jikalau sudah disetubui, mas kawinnya sepenuhnya milik istri yang diceraikan itu. Kemudian dasarnya juga ini Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Yang pertama adalah tadi Al-Baqarah ayat 237. Yang kedua adalah surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna. Lah, kata antamassuhunna itu qabla antamassuhunna, sebelum kamu menggaulinya, fama lakum alaihinna, fama lakum alaihinna, maka tidak ada bagimu alaihinna atas istri min iddati tak tadunaha, maka tidak ada iddah. Jikalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, sementara istri itu belum disetubui, maka tidak berlaku iddah. Hari ini istri itu bercerai, besok istri itu sudah bisa nikah lagi. Yang pertama, jikalau ada seorang suami menceraikan istrinya sebelum disetubuinya, maka mas kawinnya balik separuh. Yang kedua, jikalau seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum disetubuinya, maka bagi istri itu tidak mengenal apa? Tidak mengenal iddah. Sehingga begitu. Lah, ini merupakan kinayah. Lamastum. Lah, ini dipakai ulama-ulama mana? Ulama-ulama Hanafiyah. Jadi, kalau ada laki-laki perempuan, apakah suami istri atau bukan suami istri, jikalau berpelukan selama tidak sampai bersetubuh, tidak sampai jima, maka tidak sampai membatalkan wudhu. Maka Mas Amin sudah nikah apa belum? Belum, Pak. Belum. Nanti kalau supaya sepanjang tidur itu tetap suci, ambil wudhunya Imam Hanafi. Caranya bagaimana? Ah, buka dibedah di kitab Madzahibil Arba'ah, ya, yang ditulis oleh Al-Jaziri. Kemudian lanjut ya. Ini mau habis, ini mau habis ya. Sebentar lagi habis. Zoomnya nanti dibuka lagi ya. Oke, Pak. Aula mastumun nisa qolal al-jima. Al-jima ini ada hadisnya. Yang pertama tadi itu adalah landasan Al-Qur'annya bahwa lamastum itu adalah jima. Ada dua ayat tadi. Ini lamastum yang berarti jima ini juga ada hadisnya ini. Diriwayatkan dari Ali, dari Ubay bin Ka'ab, dari Tawus, dari Hasan, dari Ubad bin Umar, Sa'id Al-Jubairi Al-Sya'bi, Qatadah, Muqatil, dan seterusnya. Yang itu disebutkan dzakarul lamsa. Faqala nasu minal mawali laisa bil jima. Waqala nas minal arab lama lamsu al jima, bahwa al lamsu itu adalah al jima. Al jima itu adalah bertemunya dua kelamin. Fa innal lamsa wal massa wal mubasyarah wal mubasyarah. Mubasyarah itu adalah bertemunya dua kelamin. Ai al jima. Walakin Allah lakin nama sya'a bima sya'a. Rawahu an nibni Bashar an mung al undar an syu'bah bihi nahwahu thumarahu fi min ghairi wajhi an Sa'id bin Jubair. Nah, ini alamsu wal masu wal mubasyarah ail jima walakin Allah yukanni bima yasha. Itu yang
diartikan jima. Kemudian dari pendapat yang lain, wa qala al-akhiru annallahu dzalika kullu lamsi biyadin. Ya. Pendapat kedua, alamsu itu adalah menyentuh ai biyadin au kana bi ghairiha min aqdai al-insan wa aujabal wudu. Ini artinya alamsu itu adalah menyentuh dengan tangan. Menyentuh dengan tangan. Maduna sehingga Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa alamsu madunal jima. Alamsu itu tidak sama dengan berjima. Sekali lagi, Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa alamsu itu tidak sama dengan jima. Dan ini dipakai oleh siapa? Ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanabilah. Lah, cuma ketentuan menyentuh itu apa begitu? Maka ulama-ulama Syafi'iyah menyentuh itu adalah persentuhan laki-laki perempuan yang tidak ada penghalang apapun. Baik itu bersyahwat maupun tidak bersyahwat, yang di situ bukan mahram, maka batal hukumnya. Tapi menurut ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan apakah ada penghalang atau tidak ada penghalang tapi terasa nikmat, ada syahwat itu batal. Apakah laki-laki perempuan yang mahram maupun bukan mahram. Jikalau ada syahwat, kalau ada saudara sama saudara, saudara laki-laki dengan saudara perempuan bersentuhan kemudian bersyahwat batal. Kalau ada laki-laki ketemu anak yang belum balik dan kemudian dia terangsang, batal. Sehingga bukan hanya laki-laki perempuan aja, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan jikalau dia orang bencong itu kan laki-laki kan, tapi suka laki-laki. Orang apa itu? Orang lesbi itu kan perempuan, tapi suka dengan perempuan. Dan ketika berdekatan dengan sesama perempuan malah terangsang. Begitu pun orang bencong itu berdekatan dengan laki-laki malah terangsang. Kalau berdekatan dengan perempuan malah alergi. Begitu pula sebaliknya. Dan dari Abdullah bin Umar juga kan begitu. Anna ibna Umar kana yatawaddau min qublatil mar'ah. Sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika mencium istrinya, maka Abdullah bin Umar ini wudhu. Sekali lagi, satu ketika Abdullah bin Umar mencium istrinya, maka saat selesai mencium istrinya, Abdullah bin Umar ini wudhu. Wa yarafihal awudu'a. Dan di situ kemudian diketahui bahwa Abdullah bin Umar itu wudhu. Berarti ketika itu Abdullah bin Umar mencium istrinya kan tidak dengan syahwat, tapi dengan kasih sayang. Lah, inilah yang dipakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Tata caranya terkait dengan itu pun berbeda-beda. Itu terkait dengan lamastum. Lah, faman qabbala imrotau au hassaha biadihi fa'alihil wudu. Apabila mencium istrinya atau menyentuh kulitnya dengan tangannya fa'alaihi al wudu, maka wajib baginya untuk wudu. Ini berarti apakah syahwat atau tidak bersyahwat? Wajib wudu. Dan ini dipegangi oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Dan ini juga ada hadisnya an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab nahu dzalika walakina rawaina anhu min wajhi akhar dalam riwayat yang lain annahu kana yuqabbilu imra'atau tsumma yusolli wala yatawadda. Tapi ada lagi yang menyaksikan satu ketika Rasulullah mencium istrinya. Siapa istri yang dicium itu? Aisyah. Tsumma yusolli wala yatawadda. Namun kemudian setelah mencium istrinya, namun Rasulullah itu tidak wudhu langsung sholat. Dan ini dipakai oleh ulama-ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya. Siapa istrinya yang dicium itu? Aisyah. Habis mencium Rasulullah langsung wudhu. Tapi ada yang menelusuri hadis ini ketika Rasulullah mencium Aisyah itu masih usia 7 tahun.
Karena Aisyah dinikah oleh Rasulullah itu 7 tahun ketika belum balik dan baru dikumpul umur 9 tahun. Dan umur 9 tahun itu Aisyah baru menstruasi. Jadi inilah yang kemudian jadi pendapat bahwa dalam ulama-ulama Syafi'iyah ketika menyentuh anak yang belum balik ini tidak membatalkan wudhu. Jadi Mas Amin misalkan ketemu anak perempuan kecil belum balik salaman, maka Mas Amin tidak perlu wudhu karena anak yang belum balik itu tidak membatalkan wudhu. Ada Itu. yang berpendapat begitu. Itu terkait dengan lamastum, menyentuh atau mubasyarah. Itu ya. Kemudian menyentuh Al-Quran. Ada pertanyaan lagi? Ya ada Pak. Baik, sekarang saya lanjutkan ya. Menyentuh Al-Quran ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ada dua pendapat dalam Mukhtasar Fitasir. La yamassu illal malaikatul mutahharun minal dunub wal uyub. Yang dimaksud ini adalah malaikat. Karena malaikat itu disucikan dari dosa dan aib. Jadi malaikat ketika menyentuh Al-Quran itu tidak perlu wudhu. Tapi ada yang berpendapat la yamasuhu illal mutahharun tidak boleh memegang Al-Quran kecuali suci, yaitu berwudhu dulu. Tapi ada yang berpendapat al-mutahharun itu bainal muslim, mukmin wal kafir. Jadi selama itu orang Islam, maka orang Islam itu termasuk mutahharun. Tidak usah wudhu, orang muslim itu termasuk mutahharun. Tapi orang kafir, orang yang tidak muslim mukmin itu bukan mutahharun, tapi mutanajjisat, mutanajisun, orang yang najis. Lah, yang dipegangi bahwa memegang Quran harus mutahharun berwudu dulu itu dipegangi oleh ulama siapa? Oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Hanafiyah itu bahwa orang Islam itu sudah suci. Punya wudhu atau tidak punya wudhu boleh pegang Al-Quran. Itu ya. Jadi untuk ulama-ulama Syafi'iyah kalau tidak punya wudhu tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau ulama Hanabilah tidak punya wudhu itu boleh karena orang Islam itu suci. Orang Islam itu mutahharun. Lah, la ya masuk illal mutahharun illa al-kitabul ladzi fis sama. Ada yang berpendapat bahwa al-mutahharun itu adalah kitab yang ada di langit. La ya masuk illal mutahharun tidak ada yang bisa menjangkaunya kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan? Al-malaikah. Jadi pendapat yang pertama adalah kitab itu ada di langit. Pendapat tafsir yang kedua adalah Iya, kita lanjut lagi ya Mas Amin ya. iya Pak. Ini saya rekam kok, nanti bisa dilihat. Saya lanjut ya al-mutahharun berikutnya ya. Tafsir yang ketiga, la yamasu ilal mutahharun ay la yamasu indallah ilal mutahharun. Tidak ada yang menjangkau di sisi Allah kecuali orang yang disucikan. Fa amma fid dunya fa inna yamusu al majusi najisun wal munafiku najisun. Jadi ini yang merupakan pendapat yang ketiga bahwa orang Islam itu adalah mutahharun. Sementara orang yang majusi, orang munafik itu adalah najis. Sama Pak, soalnya nggak ada screennya Pak. Oh, tidak ada anu ya. Oke, Iya saya Pak. share ya. Udah bisa dilihat. Wa qala ya fi qiraah Ibnu Mas'ud menurut Ibnu Mas'ud la ma yamusuhu ilal mutahharun qala Abu Aliyah la yamusuhu ilal mutahharun laisa antum ashabul dzunub. Orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang najis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabba hadam sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadl ba'du ya arhamar rahimin. Oke.
Kemudian Zu'imat kufaru Quraisy anna hadzal Qur'an tanazzalat bihi syayatin fa akhbara Allah taala annahu la yamassuhu illal mutahharun ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum bihi wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anisam'i la ma'zulun. Ini maksudnya adalah bahwa Al-Quran ini diturunkan, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan saat sementara la yamassu ilal mutahharun, la yamassu ilal mutahharun, maksudnya adalah mutahharun ini harus harus bersih minal janabah wal hadas. Pendapat yang terakhir adalah la yamassuhu, tidak boleh memegang Al-Quran illal mutahharun. Sekali lagi, untuk yang terakhir ini la yamassuhu illal mutahharun, maksudnya tidak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Siapakah orang-orang yang suci itu? Ai minal janabah, suci dari junub wal hadas dan hadas. Berarti orang yang sedang menstruasi, orang yang habis bersenggama belum jinabat, itu tidak boleh pegang Al-Quran. Orang yang hadas besar maupun kecil itu tidak boleh pegang Al-Quran. Orang yang baru melahirkan tidak boleh memegang Al-Quran. Karena tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya suci dari junub dan hadas. Wa qaul lafdun al-ayah khobarun wa maknaha tolabun. Qalu wal muradu bil Quran hahuna mushafun kamar wahul muslim, termasuk dimaksud di situ adalah Al-Quran adalah mushaf, kumpulan-kumpulan ayat-ayat Allah yang sudah terkumpul dalam mushaf, sehingga tidak boleh memegang Al-Quran dalam mushaf itu kecuali orang yang bersih suci dari junub maupun dari hadas. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan Mas Amin, Nggak ada, Pak. ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Gimana Mas Amin? Belum ada, Pak. Nggak ada. Ya. Mas Sultan, ada yang ditanyakan Mas Sultan? Baik, saya eh, untuk yang dibaca berikutnya ya, Mas. Untuk yang dibaca berikutnya dicatat Mas ya. Oke, Pak. Bahan dibaca sebelum kita pertemuan disiapkan Al-Quran Surah Toha ayat 14 dan Al-Ankabut ayat 45 ya. Oke. Dicatat, dibaca ya. Udah, Pak. Surah Toha ayat 14 dan Al-Ankabut ayat 45. Kemudian surah An-Nisa ayat 103. Surah Hud ayat 114 dan Al-Isra ayat 78. Ini dibaca untuk persiapan kita kuliah pertemuan yang ketiga ya. Kemudian sholat dalam perjalanan, surah An-Nisa ayat 101, sholat Jumat ayat surah Al-Jumu'ah ayat 9. Itu ya, cukup ya. Oke, Selamat Pak. menjalankan sholat Isya berjamaah. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enak begini Tadi itu tuh, sebetulnya ya kuliah ya. ya. Nggak perlu ke Tadi tuh kampus yang ya. si tugas-tugas itu apa, Pak? Hah? Yang tugas tadi itu apa-apa aja, Pak? Tugas tadi. Dah ini Nah, saya soal saya susah screenshot aja. ngikut, Pak. Saya Oke, Pak. saya screenshot. Saya Oke, Pak. screenshot dibaca ya. Oke, Pak. Soalnya kecepatan tadi, Pak. Mau nyatet. Ya, kecepatan ya. Wis ini Iya, wis. Pak. Tak screenshot. Walaupun mahasiswanya hanya 20 dibuat grup ya.
Buatan grup, Oke, Pak. saya ngirimnya biar ndak bolak-balik. Oke, saya kira itu. Nanti kita sudahi tak kirim di grup. Tak kirim di Mas Amin ya. Sekian, Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.